proyeknya terpending. Ternyata saya nggak punya skun ring yang ukuran berapa nih, 8 ya, M8. Jadi kabel-kabel dari apa nih namanya, BMS, dan sel meternya belum bisa dipasang ke baterai Life PO4. Persiapan tadi sudah beli voltmeter nih, 18.000 kalau di toko komponen ya, kalau online lebih murah. Ini darurat, settingan pakai display yang dulu pertama kali bikin belajar PLTS. Nggak tahu nih, saya asal nempel aja, nanti sambil jalan layout yang bagus kayak apa, asal nempel dulu. Nanti kabel panel masuk ke sini, wattmeternya belum punya, nanti kita atur-atur lagi. Ini kabel ke akinya, ini panjangnya kepanjangan ya, lumayan panjang, sisa dari yang kemarin darurat. Jadi nanti dari sini masuk ke controller pakai kabel ini masuk ke sini. Nah nanti karena ini juga nggak bisa masuk, kita mau testing aja pakai capitan dulu ke akinya ya, karena ring dari ini juga beda ukuran nih. Kalau pakai ini bisa nggak ya? Mungkin pakai jumper yang model gini mungkin bisa ya, nanti harus bikin colokan lagi ke displaynya. Jadi belum bisa diuji coba, ini masih di balancing, akinya masih di balancing, minus, plus. Nanti besok kita, atau nanti malam kita cek apakah udah sama porsi voltage-nya ya, dari 1 sampai 4 sel ini, 1 sel, 2, 3, 4. Nah kemarin saya udah pasang kabel-kabel buat sel meter, tapi ternyata nggak tahu kenapa nggak bisa muncul 12 volt. Apakah di perkabelannya yang salah nyambung, atau ada nyolok ke sananya yang kurang presisi ya. Ini kabel-kabelnya seperti ini. Kita malam lanjutin PR. Nah ternyata kalau BMS 20 ampere ini kabelnya kecil ya. Kabelnya kecil nih, saya belum tahu nanti pasangnya pakai ferruless biasa seperti ini atau pakai yang ferruless ring. Kayak mungkin ferruless ini enaknya ya. Dari sini nanti bisa nyambung ke MCB lagi, buat ke ini tuh nyoloknya ke BMS, nyoloknya ke mana ya, ke inverter kalau nggak salah ya. Jadi dari kabel ini nyolok ke sini, power ke baterai nih yang biru ini, nyolok ke minusnya baterai, kemudian yang hitam sambung ke inverternya kalau nggak salah gitu. Ntar kita lihat pare rimbon di video-video YouTube yang lalu, lupa lagi ternyata saya. Oke, kita bedah video dulu gimana nyambungin BMS dan perkabelannya ya, sambil mikir kalau nggak pakai ring gimana caranya, apakah aman kalau langsung diikat-ikat di sini ya, kalau cuma buat uji coba doang.
Oke guys. Kenapa lithium PO4 bekas bongkaran BTS ini harganya bisa naik terus? Nah, ini tanda tanya juga ya. Jadi dulu pertama saya dapat beli pertama kali itu masih di 500 per keping. Jadi kalau kali 4 ya untuk 100 ampere itu jatuhnya bisa 2 juta ya. Dibandingkan dengan kita beli aki baru yang Inco gitu ya, Inco yang kuah 1,4 100 ampere juga, apakah itu worth it gitu ya? Nggak ngerti juga ya. Padahal untuk main di lithium ini dengan harga yang terus meroket, ini bisa-bisa nggak efisien ya, kalah dengan kalau kita pakai baterai aki kuah biasa. Nah, ini harus dipertimbangkan juga buat teman-teman yang mau hunting aki lithium PO4 ini, karena harganya ini udah nggak mulai masuk akal gitu ya, menurut saya sih. Jadi lebih baik kalau ada yang mau memulai, mendingan main ke aki kuah aja, Inco yang NT 100T atau apa ya, yang 1,5 itu udah baru, daripada kita pakai lithium. Terlalu overprice kalau menurut saya. Jadi dengan harga yang sekarang mungkin 700-800 di luar BMS, di luar lain-lainnya, ini menjadi tanda tanya kenapa harganya jadi naik terus, meroket terus. Mungkin apakah karena peminat PLTS itu makin banyak, ataukah khusus untuk baterai lithium ini segmen pasarnya itu nggak cuma di PLTS saja, ada juga dia dipakai buat skuter listrik, sepeda listrik, motor listrik, sehingga rebutan gitu ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan buat teman-teman yang mau akuisisi atau mau hunting baterai bekas bongkaran BTS tipe LiPo PO4. Oke, mungkin itu saja. Ini skonnya kok yang 18, 110 ya. Jadi kegedean. Nah, kita unboxing lagi paket jumper. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu buat project lithium Live PO4. Jumper bisa dibengkokin kan nih? Kagak bisa dibengkokin. Waduh. Wah, gagal lagi, bro. Jadi belajar PLTS itu harus tahu yang namanya ukuran ring. Udah beli sekeresek gini kagak muat. Aduh. Nah,
Nah, ring-ring kayak gini juga harus hafal bahannya, apakah tembaga, kuningan, besi biasa. Cari yang tahan panas katanya. Ternyata baru tahu namanya nilon nut, bukan seber. Aduh, ini proyek gagal nih. Nah, setelah berbulan-bulan menunggu rezeki, bisa beli 1 keping baterai tempe gitu ya. Jadi saya nyicil nih buat belajar tentang baterai kekinian Live PO4 yang bongkaran dari baterainya BTS, baterai Telco ya, dari baterai BTS yang mungkin nilai bukunya sudah 0 dan di-upgrade jadi mulai banyak membanjiri pasaran perbateran. Nah, ini adalah baterai Live PO4 bongkaran dari ZTE gitu ya. Kalau di pasaran bongkarannya ada yang Huawei, ZTE, ada yang apa lagi ya? Pokoknya banyak lah merek ya. Nah, tipikalnya seperti ini nih teman-teman ya. Cuma ini proyek gagal. Jadi proyek gagal dalam arti ini kan katanya prosedur pertama sebelum kita merangkai si baterai tempe ini adalah balancing. Harus di balancing dulu ya, disesuaikan, jadi kutub plus dihubungkan dengan plus semuanya, yang minus juga dengan minus, sehingga voltage dari 4 baterai tempe ini atau baterai Live PO4 ini akan merata. Jadi ini saya udah sambung ini minus secara paralel, jadi voltage-nya di 3,2 per 3,7 ya. Ini cuma yang salah kenapa saya di kayak gini ya. Kenapa saya lakban permanen kayak gini, kan nanti dirubah jadi 12 volt gitu. Jadi lakbannya nih, waduh, mau bazir nih lakban. Nah, kenapa ini harus dilakban gini? Jadi ceritanya kalau kita beli casingan, ini bongkarannya tuh ada casingnya gini ya teman-teman ya. Nah, cuma karena dulu saya belinya 2 kloter, yang pertama 3 keping dulu. Nah, ini 3 keping sama casingnya. Nah, yang 1 keping ternyata nggak sama casing gitu. Jadi kepaksa saya bongkar dan dilakban dulu seperti ini, karena ini buat uji coba aja ya. Kemudian yang jadi masalah kalau teman-teman nanti beli baterai bongkaran itu adalah yang pertama harus sama casingnya dan minta ininya nih, si bus barnya ini ya. Jadi karena saya beli 3, ini kurang bus bar 1, kurang casing 1, jadinya harus jajan lagi nih pakai jumper seperti ini 20 ribuan kalau di lapak online. Ini juga masalah karena si ininya nih ternyata nggak sama nih, ringnya ternyata dia pakai yang mana ya, yang ukuran 8, si skunnya itu ya, skunnya 8. Jadi kalau pakai yang ini agak gede, agak kegedean, nggak ngepas. Yang ideal itu adalah, nah ini seperti ini. Nah, ini pas nih. Ini ring ini bisa dilihat di zoom, ukurannya 8 ya. 8 tuh 8 apa ya? Yang ini mungkin 10 nih. Ini kabelnya pakai berapa? 25 kayaknya. Nah, jadi buat ngejumper, karena saya udah pesen untuk bikin busbar yang seperti ini, tapi ternyata nggak direspon. Akhirnya saya beli yang udah jadi aja. Harusnya bisa pesen yang gini ya, yang pakai plat seperti ini.
Nih, ini buat ngebalancing. Yang kedua adalah si nutnya ini nih, si bor sih, apa namanya, baut apa mur ya. Nah, murnya si Live PO4 ini bawaannya adalah baut. Apakah ada sesuatu hal atau gimana sehingga saya juga biar idealnya sama gitu ya, hunting dulu nilon nut seperti ini harga kalau online ya. Kenapa harus pakai itu? Nah, saya nggak ngerti juga. Ini ntar nggak sama atau emang ada bahannya atau gimananya nggak ngerti lah. Cuma yang harus disiapkan kalau untuk pakai Live PO4 bekas JTE, kalau teman-teman mau hunting, mau order, dipastikan dapat casingannya seperti ini. Kemudian busbarnya juga dikasih gitu ya. Dan yang ini murah sih, ternyata banyak di online. Cuma yang nggak ada itu adalah si jumper busbarnya ini. Nah, itu mungkin bisa diakalin pakai kawat gede, kabel gede ya, jumper biasa juga mungkin bisa. Cuma ya biar ini aja sih, biar cakep aja ya. Oke, yang kedua adalah BMS-nya nih. Saya udah order dan barangnya udah nyampe. Cuma karena kemarin saya ke Bandung, ini sama anak saya nggak tahu ditaruh di mana ya. Jadi saya belum bisa testing untuk masang si BMS-nya. BMS-nya online beli yang merek asal aja ya, yang 200 ribuan lah. Karena ini untuk uji coba saya mau coba pakai inverter yang buat lampu saja, yang 100 ampernya, sekadar untuk ya uji coba ya. Nanti pakai awalan sih pakai controller yang model lithium seperti ini. Nah, jadi ini proyek pending lagi nih. Udah 2 hari saya nyari BMS nggak nemu, nggak tahu disimpan di mana deh. Jangan kebawa ke Bandung lagi. Nah, yang lagi diplototin sekarang 120 ampere dicas oleh 100 watt peak. Ini udah 2 hari ternyata masih di 12,7. Jadi kalau ada yang nanya, aki 100 ampere atau 120 ampere dicas oleh panel 100 watt peak, itu bisa penuh berapa hari. Nah, kalau cuacanya seperti ini mendung, ini butuh 2-3 hari. Nah, ini pas nih ringnya. Tapi kalau dia pakai 2 kali 100 watt peak, mungkin ya 1 sampai 1,5 hari ini udah penuh gitu ya. Nanti saya mau tes yang 100 ampere ini buat pakai inverter MSW buat lampu penerangan saja ya. Jadi off gridnya masih libur lama nih, belum saya pasang lagi nih, masih refreshing dulu otaknya karena beberapa minggu nggak ngoprek, agak-agak ada yang lupa gitu, termasuk ini nih. Ngelakban malah jadi permanen. Padahal ini belum kita rangkai jadi 12 volt. Walhasil ya mau bajir nih si lakbannya ya. Yang keduanya saya belum punya itunya, dibawa ke Bandung, apa sih namanya, yang voltmeternya itu, jadi nggak bisa ngecek apakah ini udah balance dari ketiga 2, 3, 4 baterai Live PO4 ini. Nah, kenapa kita harus loncat gitu ya, belajar ke bukan aki, ini baterai ya, baterai bank yang Live PO4, karena ini katanya ini bisa dikuras lebih dalam arti dimanfaatkan sampai DOD-nya itu di bawah 50% sampai 20% bisa kita kuras. Beda dengan aki yang VLRE seperti ini nih. Ini kita dibatasi DOD-nya cuma
di 50%. Jadi kalau harganya ini ya beda-beda tipis, tapi pemanfaatannya ini lebih oke. Dari uji coba di Bandung, dari VLRE yang deep cycle 7 ampere dengan baterai mercon bekas laptop, memang si baterai mercon bekas laptop itu bisa kita pakai sampai pagi gitu. Tapi kalau yang VLRE itu jam 2 jam 3 udah cut off gitu. Nah, itu salah satu kelebihannya lah gitu ya, kelebihan dari baterai yang berbasis litium. DOD-nya bisa kita kuras lebih dalam lagi dibanding si baterai VLRE ini. Demikian, apakah ini bisa buat dicek dengan aki tester seperti ini? Coba kita tes ya. Ini minus, ini plus. Yang plus kan ini ya. Kita tes apakah dia bisa ngecek kalau wah, nggak bisa. Ternyata dia harus 12 volt. Aki tester harus main di 12 volt. Oke deh. Mungkin itu saja updatean bulan Maret ini, mainan baru. Tinggal BMS-nya nih nggak tahu ngumpet kemana. Ini desulfator, saya nggak tahu ngecek efektivitas dari aki yang pakai desulfator ya. Jadi belum ketahuan manfaat realnya gitu. Karena ya belum jelas sih apakah dengan pakai desulfator seperti ini akinya jadi tambah awet, atau misalkan yang rusak nih, yang udah susah ngecas di 11 volt itu malah bisa naik. Nah ya, mungkin ini sih harusnya dipasang di yang aki model yang udah ngedrop. Oke, itu saja mungkin tema ke depan. Berarti kita akan coba ngulik si baterai Live PO4 ini. Nah, pertama dulu saya beli ini masih 500.000 nih satu keping ya. Sekarang rata-rata yang jual udah di 700 sampai 800. Kalau 600.000 itu termasuk beruntung banget tuh kalau dapat harga segitu ya. Saya nggak tahu kenapa ini jadi rebutan. Kemungkinan karena si baterai ini banyak diincar oleh yang main skuter elektrik ataupun sepeda listrik, motor listrik, karena ini bisa untuk menjadi sumber energi dari si sepeda listrik tersebut. Nah, ini sebetulnya kalau kita mulai loncat ke baterai seperti ini, tahapan selanjutnya mudah-mudahan bisa buat ngoprek-ngoprek sepeda listrik gitu ya. Begitu sih roadmap-nya gitu ya. Oke, demikian update di bulan Maret, update nanggung ya. Update nanggung, jadi belum bisa kita apa-apain. Pesan moralnya, kalau pada hunting ini jangan lupa udah include casing ininya ya, casing si baterainya, kemudian bus bar dan baut-bautnya kalau bisa komplit gitu ya. Kalau beli 2 ya berarti bus bar 1 ininya harus komplit. Kalau nggak komplit ya hunting di marketplace nut nilon seperti ini. Jadi murnya itu di dalamnya ada nilon. Kenapa harus pakai nilon nggak ngerti juga saya. Cuma biar seragam aja nih, saya nyari yang percis, nggak pakai yang baut yang asal. Ya sebenarnya sih sama aja kali ya. Yang penting kenceng. Cuma biar cakep aja sih. Gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.